warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim. Di kesempatan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas PKS. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke dalam video penjelasan berikut ini. Buah merah kecil yang terlihat sederhana ini ternyata punya peran besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yap, ini adalah buah kelapa sawit, bahan utama penghasil minyak sawit yang sering digunakan dalam berbagai produk, mulai dari minyak goreng, makanan, kosmetik, hingga bahan bakar. Di balik proses pembuatannya, ada perjalanan panjang mulai dari panen di kebun, pengolahan di pabrik, hingga akhirnya menjadi minyak berkualitas yang digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kelapa sawit yang dikaitkan dengan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mulai dari proses panen, distribusi, hingga pengolahan di pabrik, semua tahapan memiliki peran penting untuk menghasilkan minyak sawit yang berkualitas. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita bahas satu persatu bagaimana penerapan prinsip FURAP dalam praktik pengolahan kelapa sawit di lapangan. Buah yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil sebelum diangkut ke pabrik. Selanjutnya masuk ke proses distribusi. Tandan buah segar atau TBS harus segera dikirim ke pabrik agar kualitas buah tetap terjaga dan hasil minyak tetap maksimal. Pengangkutan biasanya menggunakan truk dengan penyusunan buah yang rapi supaya tidak banyak buah yang rusak atau rontok selama perjalanan. Dalam proses distribusi, sering muncul kendala seperti jalan licin saat hujan atau kendaraan yang mengalami gangguan. Karena itu pekerja harus sigap menangani masalah agar pengiriman tetap berjalan lancar. Selain itu, setiap hasil panen yang dikirim juga dicatat dengan jelas, mulai dari jumlah buah hingga waktu pengiriman ke pabrik. Setelah tandan buah segar atau TBS sampai di pabrik, tahap pertama yang dilakukan adalah penimbangan. Truk pengangkut akan masuk ke area timbang untuk mengetahui berat total muatan buah yang dibawa dari kebun. Proses ini penting untuk mengetahui jumlah hasil panen yang masuk ke pabrik dan memastikan data produksi tercatat dengan jelas. Setelah penimbangan, buah sawit masuk ke proses grading atau penyortiran kualitas. Pada tahap ini, petugas memeriksa kondisi buah berdasarkan tingkat kematangan, kebersihan, dan kualitas tandan. Buah yang matang sempurna akan menghasilkan minyak dengan kualitas lebih baik, sedangkan buah mentah atau terlalu matang akan mempengaruhi hasil produksi. Melalui proses grading, pabrik dapat memastikan bahwa buah yang diolah memiliki standar kualitas yang baik sehingga hasil minyak sawit yang diproduksi tetap maksimal. Setelah proses grading selesai, tandan buah segar atau TBS kemudian dibawa ke tahap loading ramp. Loading ramp merupakan tempat penampungan sementara sebelum buah masuk ke proses perebusan. Di area ini, buah disusun dan dipindahkan ke dalam lori agar alur produksi lebih teratur dan memudahkan proses selanjutnya. Kapasitas loading ramp pada pabrik kelapa sawit umumnya dapat menampung sekitar 30 hingga 60 ton TBS, tergantung kapasitas pabrik. Selanjutnya buah masuk ke proses sterilizer atau perebusan. Pada tahap ini, tandan buah segar direbus menggunakan uap panas bertekanan tinggi dengan suhu sekitar 120 hingga 140 derajat Celcius. Proses perebusan biasanya berlangsung selama 80-90 menit. Tujuannya untuk menghentikan aktivitas enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak, mempermudah pelepasan buah dari tandan, dan melunakkan buah agar lebih mudah diproses. Sterilizer sendiri memiliki kapasitas yang berbeda-beda pada setiap pabrik, namun umumnya mampu menampung sekitar 10 hingga 30 ton TBS dalam satu kali perebusan. Karena itu, pengaturan suhu, tekanan, dan waktu perebusan harus dilakukan dengan tepat supaya kualitas minyak sawit yang dihasilkan tetap maksimal. Masuk ke tahap threshing atau perontokan. Pada tahap ini, buah dipisahkan dari tandannya menggunakan mesin thresher yang berputar. Mesin ini bekerja dengan cara memutar tandan rebus sehingga buah terlepas dari tandannya. Kapasitas mesin thresher pada pabrik kelapa sawit umumnya sekitar 15 hingga 45 ton TBS per jam, tergantung kapasitas pabrik. Dari proses ini dihasilkan dua bagian,
yaitu buah sawit lepas dan tandan kosong atau empty bunch. Buah sawit yang sudah terpisah kemudian masuk ke tahap pressing atau pengepresan. Sebelum diperas, buah terlebih dahulu masuk ke mesin digester dengan suhu sekitar 90-95 derajat Celcius untuk melunakkan daging buah. Di dalam digester, buah diaduk dan dihancurkan agar proses pengambilan minyak lebih maksimal. Setelah itu buah masuk ke mesin screw press untuk diperas. Pada tahap ini dihasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil yang masih bercampur dengan air dan serat. Kapasitas mesin press biasanya berkisar antara 10 hingga 20 ton per jam. Proses pengepresan sangat penting karena mempengaruhi jumlah minyak yang dihasilkan. Jika tekanan mesin kurang optimal, minyak yang keluar akan lebih sedikit dan losses minyak bisa meningkat. Dari proses pressing ini juga dihasilkan serat dan biji sawit yang nantinya akan diproses kembali pada tahap berikutnya. Karena itu pengaturan suhu, tekanan, dan kondisi mesin harus dijaga dengan baik agar hasil produksi tetap maksimal dan kualitas minyak tetap terjaga. Setelah proses pressing selesai, minyak yang dihasilkan masih berupa crude palm oil atau CPO, yaitu minyak sawit mentah yang masih bercampur dengan air dan kotoran. Karena itu minyak masuk ke tahap clarification atau pemurnian awal. Pada tahap ini, campuran minyak dipanaskan pada suhu 90 hingga 95 derajat Celcius agar minyak lebih mudah dipisahkan dari air, lumpur, dan serat halus. Proses clarification dilakukan melalui tahap penyaringan, pengendapan, dan pemisahan menggunakan mesin clarifier. Dari proses ini dihasilkan CPO yang lebih bersih dan siap disimpan untuk proses selanjutnya. Kapasitas clarification N mencapai 15 hingga 60 ton minyak per jam sesuai kapasitas operasional pabrik. Setelah dimurnikan, CPO dipindahkan ke storage tank atau tangki penyimpanan. Tangki ini digunakan untuk menyimpan minyak sebelum dikirim ke refinery atau pabrik pengolahan lanjutan. Suhu di dalam storage tank dijaga pada 50 hingga 60 derajat Celcius agar minyak tetap cair dan kualitasnya stabil. Kapasitas storage tank mencapai 500 hingga 3000 ton CPO. Pada tahap ini kualitas minyak tetap dipantau melalui pengecekan kadar air, kadar kotoran, dan kadar asam lemak bebas agar CPO memenuhi standar sebelum diproses lebih lanjut menjadi produk seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan biodiesel. Dalam proses pengolahan kelapa sawit, limbah pabrik juga dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Limbah cair dari proses produksi diolah terlebih dahulu di kolam pengolahan limbah sebelum dibuang agar aman bagi lingkungan. Kemudian limbah padat seperti tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik di kebun. Serat dan cangkang sawit juga digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk membantu proses produksi di pabrik. Dengan pengelolaan limbah seperti ini, proses pengolahan kelapa sawit dapat berjalan lebih efisien dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi, dari seluruh proses pengolahan kelapa sawit ini kita bisa melihat bahwa setiap tahapan memiliki peran penting, mulai dari panen, distribusi, pengolahan di pabrik, hingga pengelolaan limbah. Semua proses dilakukan secara teratur untuk menghasilkan produk berkualitas sekaligus menjaga efisiensi dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, industri kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya Muhammad Karim bersama jajaran direksi mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.